Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Dan kita mau bersyukur karena Tuhan menjaga kita sepanjang minggu ini. Dan hari ini kita datang kepada Tuhan dengan sukacita ya. Dengan sukacita memuji muliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mulai ibadah kita mau sama-sama angkat satu pujian. Katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Tuhan mau memimpin ibadat kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami datang kepadamu dengan sukacita. Terima kasih karena Tuhan hari ini hari yang spesial untuk memberikan kami untuk kami boleh memuji muliakan nama Tuhan. Dan kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun berada Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama satukan hati kami
untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita mau menyanyi, kita mau melompat bagi Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Surga hanya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nggak ada jalan lain, nggak ada jalan ke kiri ke kanan, tapi kita harus percaya kepada Yesus ya. Nah, adik-adik, kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau angkat satu pujian tentang kasih. Kita pakai gerakan memuji muliakan nama Tuhan ya. Siap ya? Tuhan Yesus mengasihi kita dan ingat adik-adik, kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang sama teman, juga tidak suka bertengkar ya. Nah, kita harus praktekkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Baik adik-adik, kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian ini.
tentang membaca firman Tuhan, renungkan dan lakukan ya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Nah adik-adik, pujian ini nanti akan mengatakan berbuah, 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 berbuah. Nah nanti buahnya dari kecil semakin lama semakin besar. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di pikiranku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di diriku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di diriku, terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami supaya boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik ada yang ingat minggu lalu cerita firman Tuhannya tentang apa ya? Abraham, Ishak? Ya, tentang Ishak. Ishak mencari istri yang bernama Ribka. Nah, kemudian diceritakan mereka mempunyai dua anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Nah, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Ishak si pendamai. Ya, adik-adik pernah tahu nggak sih Ishak itu ternyata orangnya nggak suka bertengkar loh. Ya, kita simak ya ceritanya. Diambil dari Kejadian pasal yang ke-26. Nanti adik-adik yang sudah bisa baca bisa lihat baca di Alkitab ya. Kita mulai. Nah, Ishak rupanya setelah anak-anaknya besar, di tempat Ishak berada terjadi kelaparan. Kelaparannya sumurnya kering, kemudian tumbuh-tumbuhan rumput-rumput juga kering, sehingga tidak menghasilkan hasil. Kemudian domba-domba, lembu, kambing juga tidak ada air untuk minum. Apa yang terjadi kemudian? Ishak rupanya terjadi kelaparan di sana, lalu Tuhan menampakkan diri. Ya, Tuhan memerintahkan Ishak, kamu pergi ke tanah Gerar, menetaplah di sana. Ya, tanah Gerar itu adalah bagian dari Filistin. Lalu Ishak nurut ya, karena di sana tidak ada makanan, terjadi kelaparan yang sangat hebat. Lalu Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Lalu Ishak akan diberkati. Seperti Abraham diberkati, maka Ishak juga akan diberkati. Lalu Ishak tinggal di Gerar. Di Gerar, di sana ada raja yang bernama Abimelek. Nah, singkat cerita, Ishak menabur di sana, menanam di sana, lalu ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Wah, di tahun yang sama, apa yang ditanam tumbuh, kemudian bisa untuk menjadi makanan, kemudian juga bisa dijual. Ishak kemudian menjadi orang yang sangat kaya, ya, lebih kaya, rupanya
lebih kaya dari orang-orang Filistin lainnya, orang-orang yang Gerar lainnya. Lalu kalau di sana ada sumur, sumurnya digali kembali yang sudah ditutup oleh bangsa Filistin, sumur Abraham, dia gali lagi dan airnya pun sangat banyak. Lalu rupanya Abimelek ini iri. Ya, dia bilang, "Kamu kok jadi kaya? Lebih kaya dari kami? Kamu pergi dari sini." Gitu ya, diusir. Waktu itu sudah disambut ya, boleh tinggal di sini ya. Lalu setelah Ishak menjadi kaya, banyak kambing domba lembunya, lalu dibilang, "Kamu pergi dari sini karena kamu sudah lebih kaya dari kami." Gitu. Apa yang terjadi? Ishak nurut ya. Dia tidak mau bertengkar, dia juga nggak mau cari ribut, dia nggak mau membela diri. "Aku kan di sini." Tapi enggak, dia pindah ya. Lalu dia pindah ke lembah Gerar ya, tidak jauh dari sana, dia ke lembah Gerar, dia bawa semua anak-anaknya, kemudian ada kambing, domba, lembu, sapi, lalu ada hamba-hambanya Ishak yang bekerja pada Ishak, semuanya pindah. Lalu dia kembali menggali sumur di sana. Setelah menggali sumur, rupanya airnya sangat berbual-bual istilahnya, sangat banyak sekali airnya. Lalu datang gembala-gembala Gerar, dia berkata, "Ini punya kami, kamu jangan di sini." Seperti itu terjadi lagi, diusir lagi. Lalu apa yang terjadi pada Ishak? Apakah ia bertengkar? Tidak, ia nurut dan ia pindah. Mereka mengalah, lalu mereka menyerahkan sumur itu kepada para gembala Gerar. Setelah itu mereka pindah lagi, lalu kembali menggali sumur-sumur Abraham miliknya dulu yang sudah ditimbun, lalu digali kembali dan keluar lagi airnya. Lalu gembala-gembala Filistin, gembala-gembala Gerar datang lagi. "Ini punya kami, kamu keluar dari sini, kamu pindah dari sini." Diusir lagi untuk kedua kalinya oleh gembala Gerar. Tapi diusir 3 kali ya dari rajanya ya. 1, 2, 3. Lalu apa yang terjadi? Ishak dia pindah lagi ya. Semua dibawa semua rombongannya, anak-anak, hamba-hamba, kambing domba, semuanya dia pindah. Kali ini dia pergi ke suatu lembah, ke suatu tempat, lalu menggali sumur. Sumur ini bernama Rehobot. Di sumur ini tidak bertengkar. Lalu Ishak berkata, "Wah, sekarang Tuhan sudah memberikan kelonggaran sehingga kita bisa beranak cucu di negeri ini." Suatu hari Abimelek, dia tahu Ishak ini diberkati Tuhan ya. Dia sudah pindah berkali-kali, udah sumurnya udah berbeda, tapi tetap kaya, tetap keluar airnya. Lalu apa yang terjadi? Abimelek dia datang kepada Ishak lalu menemuinya. Lalu Ishak berkata, "Loh, kan kamu udah pernah ngusir saya. Kenapa? Kamu kan gak suka sama saya. Sekarang kenapa datang?" Ya. Lalu Abimelek berkata, "Oh, kami tahu, kami bisa melihat bahwa Tuhan itu menyertai Ishak, menyertai engkau. Jadi mari kita mengikat janji, kita jangan bertengkar, kita nggak akan berbuat jahat. Ishak juga jangan berbuat jahat kepada kita ya." Rupanya Abimelek seperti itu. Dulu pernah mengusir, sekarang jadi kembali. "Oh jangan deh, jangan jahat ya sama kita. Jangan inget-inget yang dulu ya, kalau saya pernah ngusir kamu ya." Gitu. Oke, Ishak setuju. Lalu mereka mengadakan perjamuan bersama. Lalu hamba-hamba Ishak juga datang kepada Ishak. "Wah, di sini kami gali sumur dan kami juga dapat air loh." Ya, jadi apapun yang Ishak lakukan, Ishak selalu berhasil. Sumur-sumurnya mengeluarkan air, kemudian domba, kambing, lembunya juga mendapatkan air, apa yang ditanam juga tumbuh. Ya, ini semua terjadi karena Tuhan menyertai Ishak. Tuhan memberkati Ishak dan Tuhan akan memberkati keturunannya, bahkan satu bangsanya nanti akan diberkati karena Ishak dan karena Abraham ayahnya. Karena Abraham dan Ishak dia taat kepada Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia tidak melanggar firman Tuhan. Dan juga Ishak secara khususnya hari ini kita belajar, dia tidak bertengkar, dia mengalah, dia rela untuk pindah. Nah adik-adik, hari ini kita mau ada ayat hafalan
Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Damai itu artinya tidak bertengkar. Damai itu artinya mengalah. Dia berbagi, tidak merebut, tidak beradu mulut atau tidak pukul-pukul, ya. Nah, di sini siapa yang mau menjadi anak-anak damai, orang-orang yang damai? Dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. Kalau kalian ada sesuatu pertengkaran lalu kalian memilih untuk mengalah, kalian disebut berbahagialah. Kita ulangi sekali lagi ya hafalannya ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Di sini siapa yang mau berdamai? Kalau dulu pernah bertengkar dengan adiknya atau kakaknya atau papa dan mamanya, sekarang kita mau berdamai. Kalau papa mama meminta tolong, kalian turuti. Kalau papa mama bilang, oh ini tidak boleh, jangan main dulu, sekarang waktunya makan, sekarang waktunya mandi, kalian nurut. Kalian sudah menjadi anak-anak damai. Siapa yang di sini, oh dia adiknya atau kakaknya rebutan mainan, rebutan makanan, ini kan punya aku, ini punya aku. Nah, salinglah meminjamkan, salinglah berbagi. Ada makanan, ya ini buat kamu, ini buat aku, kita bagi dua. Ayo kita main sama-sama, ayo kita makan sama-sama. Ya, itu namanya berdamai. Dan dikatakan hidupnya berbahagia, karena pasti Tuhan akan menyertai dan memberkati. Itu adalah pilihan kamu ya, pilihan adik-adik. Kalau kalian bisa bertengkar, kalian bisa musuhan, tapi kalian juga bisa berdamai. Nah, Tuhan sangat cinta damai. Tuhan tidak ingin ada pertengkaran, perselisihan. Baiklah kita menjadi orang-orang yang membawa damai, menciptakan damai. Ya, sekalipun orang-orang di luar sana mungkin ada yang bertengkar, tapi kita jangan ikut-ikutan. Kita adalah anak Tuhan dan kita mau berdamai. Kita mulai dari keluarga kita ya. Kita berdamai sama kakak, sama adik, sama papa, sama mama, sama semua anggota keluarga kita. Kita berdamai. Kita mau berbagi, kita jangan menjelek-jelekan. Kemudian kita jangan sombong, kita jangan iri, tapi kita selalu rendah hati. Kita berkata-kata yang baik, berpikir yang baik, maka kita ada menjadi orang damai. Ya, mari kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari kisah Ishak yang berdamai, sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak suka pada Ishak. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa lembut hatinya, bisa menjaga kata-kata kami, hati kami, sikap kami, sehingga kami bisa membawa damai. Kami bisa berbagi, kami bisa memaafkan, kami bisa saling menghormati dengan kakak, adik, papa, mama, maupun teman-teman lainnya. Karena Tuhan suka dengan orang-orang yang membawa damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya semua adik-adik diberkati mulai firman Tuhan disampaikan. Dan mari kita belajar melakukan firman Tuhan. Walaupun melalui hal yang sekecil apapun, Tuhan pasti sangat suka. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik di rumah mulai hari ini jangan lupa ya untuk memberikan persembahan. Ya, persembahan simpan di celengan yang sudah adik-adik simpan, adik-adik buat minggu kemarin. Dan jangan lupa nanti pada saat harinya kita bisa kembali ke gereja bawa persembahan itu, datang ke rumah Tuhan dan berikan kepada kakak sekolah minggu. Nah sekarang kita akan menutup ibadah kita. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi minggu depan. Kita akan menutup ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian. Bapak terima kasih.
kita bersyukur hari ini kami banyak diberkati melalui puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang kami dengar, yang kami percaya. Semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Berkati kami semua Tuhan sepanjang minggu ke depan. Engkau pimpin kami, ajar kami itu selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan minggu depan kami boleh bersama-sama kembali Tuhan beribadah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.